saya Latifah Al-Zahra dengan NIM 12450101176 dari jurusan Sejarah Peradaban Islam kelas 4E. Di sini itu aku tuh mau ngebahas, maksudnya nge-review satu buku, yaitu buku studi kawasan. Nah, di dalam buku studi kawasan itu ada apa aja sih sebenarnya? Sebelum aku ngebahas ke satu bab nih, aku tuh mau menjelasin dulu apa itu studi kawasan. Nah, di dalam buku studi kawasan ini tuh nggak cuma ngebahas wilayah-wilayah agama aja, karena buku ini tuh bersifatnya multidisipliner. Jadi di dalam buku ini tuh nggak ngebahas cuma agama, tapi ngebahas tentang sosial, politik, sejarah, geopolitiknya juga, sama yang lain-lain ya. Tiap wilayahnya itu dinilai punya karakteristik yang unik di tiap lingkungannya, budaya, dan madhab lokalnya masing-masing. Nah, aku di sini tuh mau ngebahas tentang bab 3 ya guys. Lanjut. Nih, yang pertama itu ada definisi Islam. Nah, di dalam definisi Islam tersebut ada dua aspek. Nih, yang pertama itu ada komunitas Muslim global, yaitu umat ya. Nih, di dalam umat ini itu yang isinya ada 1,9 miliar orang pada tahun 2020 yang mayoritasnya beragama Islam. Nih, terus teman-teman di sini juga ada fakta populasi. Nih, kalau di wilayah Asia Selatan adalah wilayah yang paling banyak memeluk agama Islam. Itu jumlahnya sepertiga dunia gitu ya. Tapi kalau untuk Indonesia sendiri, jumlahnya itu ada 13%, yaitu jadi di Indonesia itu salah satu negara yang pemeluk agama Islamnya itu terbanyak, yaitu sekitar 13%. Terus ada lagi konsep, yaitu satu spiritual banyak budaya. Yang dimaksud satu spiritual banyak budaya itu apa sih? Maksudnya gini, satu spiritual itu kan semua umat Islam di dunia ini tuh satu ya konsep spiritualnya, yaitu bertauhid. Sedangkan dengan budaya mereka masing-masing. Contohnya, nih menurut M.A. Fatah Santosa ada 4 faktor nih yang memicunya. Yang pertama itu ada karena madhab fikih atau tarikat sufi yang dianut. Semisal gini, kalau Asia Barat itu lebih ke Syafi'iyah, sedangkan kalau Afrika Barat itu lebih ke Malikiyah. Yang kedua itu ada ras sama etnis. Nah, ras sama etnis itu memengaruhi kepada budaya, cara berpakaian, bahasa, sama sastra gitu ya. Terus yang ketiga itu ada dengan cara sejarah. Nah, cara sejarah itu gimana? Semisal gimana sih caranya sejarahnya masuknya agama Islam ke Indonesia itu dengan cara apa? Apakah dengan militer kah atau dengan perdagangan kah? Seperti itu. Nah, yang keempat itu ada geografi sama demografi ini. Terus ada kayak masyarakat gurung yang nomaden, yaitu kayak berpindah-pindah gitu. Terus ada yang agresif, yaitu yang menetap ya. Terus nih ada 2 pendekatan untuk memetakan wilayah Islam. Nah, ada 2 nih pendekatannya. Yang pertama itu ada geopolitik ya. Nih, yaitu membagi kawasan berdasarkan batas wilayah politik formal. Nah, ada nih bagusnya, sisi bagusnya itu pendekatan itu bagus menganalisis konflik atau isu politik modern. Tapi sisi jeleknya itu seringkali mengabaikan kedekatan budaya asli antar masyarakat. Jadi si masyarakat ini tuh terpisah-pisah gitu batas negaranya teh. Terus yang kedua itu ada pendekatan etnolinguistik ya guys. Nih, pendekatan etnolinguistik ini tuh membaginya itu berdasarkan kesamaan suku dan bahasa. Dikelompokkan menjadi 5 kawasan besar. Yang pertama itu ada Arab, yang kedua ada Persia, yang ketiga ada Turki, yang keempat ada Melayu yaitu Asia Tenggara, dan yang kelima ada Afrika Hitam. Mungkin yang dapat saya rangkum dari semua yang saya bahas yaitu bahwa di agama Islam sendiri itu banyak banget di dalam agama Islam itu banyak banget madhab-madhab yang belum aku ketahui juga. Terus karena membaca bab 3 ini nih, aku tuh jadi tahu bahwa pembagian di kawasan Islam tuh luas juga ya. Kayak 5 kawasan besar yang kayak Arab, Turki, Persia. Terus bahwa kita tuh dibagi tuh berdasarkan ras dan suku bangsa juga. Terus tentang populasinya juga aku jadi tahu gitu. Mungkin itu aja yang bisa aku review dari pembahasan dari bab 3 ini. Mungkin untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah studi kawasan, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.